Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman analis semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan diliputi kebaikan ya. Ini pekan ke-5 atau ke-6 dalam pembelajaran jarak jauh ya atau PJJ yang kita laksanakan. Tapi baru kali ini Ibu menampakkan diri, jadi tidak ada salahnya kita kenalan lagi ya. Perkenalkan, nama Ibu Wiwin Windarti, alamat di Perum Pondok Melati, Blok A3 nomor 9 Cikampek Barat. Ya, Ibu di sini mengajar matematika, ya khususnya di kelas 10 APL 2. Nah, untuk di kelas produktif di jurusan kimia analis, Ibu mengajar di kelas 11 analisis instrumen. Dan di kelas 12 analisis instrumen kromatografi dan analisis proksimat. Insya Allah nanti kelas 11 dan kelas 12 kita ketemu ya. Kemudian Ibu mulai mengajar di sini tahun 2007 ya. 2007 Ibu sudah di sini. Kamu kelahiran tahun berapa? Ya, mungkin itu perkenalannya sedikit. Yang ada mungkin yang sudah mengenal Ibu ada ya. Nah, ada. Kemudian di pertemuan beberapa pekan lalu, Ibu sudah memberikan materi mengenai bilangan real, ya. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional, di mana bilangan rasional ini terdiri dari bilangan bulat, ya, dan bilangan acah. Bilangan bulat juga terbagi lagi, ada bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat negatif. Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu jelaskan di materi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materinya, ya. Yang pertama, Ibu akan sedikit membahas mengenai bilangan bulat, ya. Pada bilangan real itu ada bilangan real. Yang pertama ada bilangan bulat. Operasi pada bilangan bulat, ya, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifat yang ada pada operasi bilangan bulat diantaranya yang pertama adalah jika A ditambah B itu artinya sama dengan A dikurangi min B. Kemudian operasi pengurangan artinya A ditambah min B. Kemudian sifat yang ketiga, jika ada bilangan bulat A ditambah bilangan bulat B, artinya sama dengan B dikurangi A. Yang keempat, jika ada bilangan bulat negatif A ditambah negatif B, artinya adalah negatif A ditambah B. Ya. Contoh. Nomor 1, 2 ditambah 3, artinya 2 dikurangi min 3. Ketika ada min bertemu dengan min, artinya sama dengan plus. Berapa hasilnya? 2 dikurangi negatif 3, yaitu 5. Contoh yang kedua, operasi pengurangan pada bilangan bulat. 5 dikurangi 2. Kita ikuti sifat yang sudah ditulis pada operasi bilangan bulat, ya. Ikuti. A-nya adalah 5, kemudian B-nya adalah 2. Penulisannya mengikuti aturan yang sudah dibuat. 5 ditambah negatif 2. Berapa hasilnya? 5 dikurangi 2, 3. Ya. Yang nomor 3, negatif A ditambah B. Jika ada negatif 5 ditambah 2, artinya sama dengan
2 dikurangi 5. Berapa 2 dikurangi 5? Negatif 3. Ya. Kemudian yang contoh keempat adalah jika ada negatif A, negatif 5 misalnya, ditambah dengan negatif 2. Artinya, tuliskan negatifnya, kemudian bilangan bulatnya dijumlahkan. 5 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 7. Nah, ini operasi pada bilangan bulat. Teman-teman semua sudah belajar ya. Operasi pada bilangan bulat di kelas 7 dan di kelas 8. Kayaknya dari SD juga materi ini sudah diberikan ya teman-teman. Ibu hanya mengingatkan lagi. Kemudian yang kedua adalah operasi pada bilangan pecahan. Operasi pada bilangan pecahan. Nah, untuk operasi pada bilangan pecahan ya, ada penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut rumusnya. Jika ada A per C ditambah B per C, maka artinya adalah A ditambah B dibagi C. Kemudian berikutnya pengurangan. A per C dikurangi B per C. Artinya A dikurangi B dibagi C. Ini bisa langsung diselesaikan operasi hitungnya jika penyebutnya sama. Ya, jika penyebutnya sama. Kalau penyebutnya belum sama, maka harus diselesaikan dulu, disamakan penyebutnya. Kemudian untuk penyebut yang berbeda, ini kalau penyebutnya sama. Nah, untuk penyebut yang berbeda, maka harus disamakan penyebutnya. Jika ada A per B ditambah C per D, maka kita kalikan silang. Ya, A kali D ditambah C kali B dibagi B kali D. Ya, dikalikan silang. Sekarang bagaimana kalau pada pengurangan? Pada pengurangan juga sama, ya. Jadi kita kalikan silang A kali D, yang ini B ya. B kali C dikurangi B kali C dibagi B kali D. Ini lebih gampangnya, ya. Contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, kalau penyebutnya sama, maka kita langsung bisa menjumlahkan atau mengurangi. Ya, ada 1/2 ditambah 3/2. Maka hasilnya kita ikuti penulisannya A ditambah B dibagi C. A-nya adalah 1, ditambah B-nya adalah 3, C-nya adalah 2. Maka hasilnya adalah 4/2 sama dengan 2. Ya, jadi kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Bagaimana kalau pengurangan? Pengurangan juga sama. Misal ada 3/2 ya, dikurangi 1/2 sama dengan, tinggal kita kurangi 3 dikurangi 1 dibagi 2. Berapa 3 kurangi 1? 2 per 2 penyebutnya. 2 dibagi 2 adalah 1. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau penyebutnya berbeda dengan soal yang sama? Setengah ditambah 1/3. Nah, ini penyebutnya berbeda. Ya. Bilangan pertama penyebutnya adalah 2, bilangan kedua penyebutnya adalah
3. Maka mengikuti sifat yang nomor 3, kita kalikan silang ya. Kita tuliskan A kali D. A kali D berarti 1 kali 3 ditambah B kali C. Ya. B-nya adalah 1 kali C-nya adalah 2. Dibagi C kali D. 2 kali 3 sama dengan 1 kali 3 adalah 3 ditambah 1 kali 2-nya 2 dibagi 2 kali 3 adalah 6. Jadi hasilnya adalah 5/6. Sampai sini teman-teman paham ya? Nah, untuk bagaimana Bu kalau pengurangannya? Pengurangan juga sama ya, bedanya ini tandanya adalah plus atau menjumlahkan. Kalau pengurangan berarti nanti tinggal diganti tanda di sini diganti dengan tanda kurang ya. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang bagaimana dengan sifat perkalian dan pembagian pada bilangan bulat? Ya. Berarti di sini perkalian dan pembagian. Sifatnya perkalian. Kalau ada A kali B, itu artinya B ditambah B ditambah B sebanyak N. Ya. Ini sebanyak N. Kalau ada A kali B, bisa kita tuliskan dengan disimbolkan dot saja ya, perkalian titik. Kemudian kalau ada A dikali min B, maka hasilnya adalah negatif A kali B. Kalau ada negatif A dikali B, maka hasilnya adalah tetap negatif ya. Kemudian kalau negatif A dikali negatif B, maka hasilnya adalah positif A kali B. Jadi untuk perkalian ini teman-teman ya, lihat. Kalau salah satunya ada yang negatif, maka hasilnya pasti negatif. Nah, kalau kedua-duanya negatif, hasilnya adalah positif. Dan kalau kedua-duanya perkalian tersebut positif, hasilnya ya pasti positif. Begitu ya teman-teman. Contoh soalnya 5 kali 2. Berapa 5 kali 2? 10. Sekarang kalau salah satunya ada yang negatif, min 5 atau 5 dulu ya. 5 dikalikan negatif 2, hasilnya adalah negatif 10. Sekarang kalau 5-nya yang negatif, nah, hasilnya tetap negatif. Tadi Ibu bilang, kalau salah satunya negatif, maka hasilnya akan negatif. Tapi kalau dua-duanya negatif, maka hasilnya adalah positif. Sampai sini paham ya? Perkalian bilangan bulat. Bagaimana dengan pembagian? Ini perkaliannya. Untuk pembagian A dibagi B, penulisannya bisa kita tuliskan dengan A per B. A dibagi negatif B, hasilnya adalah negatif A per B. Ini ada salah satunya yang negatif, maka hasilnya akan
negatif ya. Ini tetap A per B. Kalau kedua-duanya negatif, maka hasilnya adalah positif. Negatif A dibagi negatif B. Hasilnya adalah A per B. Nah, ini untuk pembagian. Kemudian operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Kalau ini operasi pembagian dan perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, sekarang perkalian dan pembagian pada pecahan, ya, pada pecahannya. Yang pertama, jika ada 1 per A dikali 1 per B, maka untuk perkalian bisa langsung dikalikan. 1 per A dikalikan B. Ya, langsung Ibu kasih contoh. Jika ada setengah dikali sepertiga, langsung kita kalikan. 1 kali 1 adalah 1, dan 2 dikalikan 3 adalah 6. Ini langsung isinya, ya. Jadi untuk perkalian bisa langsung diselesaikan. Kemudian bagaimana jika pembilangnya berbeda? Kalau ini kan pembilangnya sama, ini angka 1, ini angka 1. Nah, bagaimana jika pembilangnya berbeda? Misalnya di sini ada A per B dikali C per D. Nah, maka kita selesaikan dengan perkalian silang. A kita kalikan dengan C, dan B kita kalikan dengan D. Ya. Ini untuk A, B, C, dan D adalah bilangan real dan tidak boleh sama dengan 0. Ya. Contoh, jika ada 1 per 5 dikalikan 5 per 8 dikali 3 per 7. Hasilnya adalah, langsung kita selesaikan, 5 dikalikan 3, kemudian penyebutnya dikalikan penyebut. Jadi pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebutnya, 56. Ya. Jadi perkalian pada pecahan lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangannya, karena perkalian bisa langsung dihitung secara langsung, pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Bagaimana Bu dengan pembagian? Nah, untuk pembagian pada bilangan pecahan, misal ada 1 per A dibagi 1 per B. Ya. Ini artinya B per A dengan A dan B tidak boleh sama dengan 0. Dari mana Bu? B per A ini. Nah, cara menyelesaikannya kita kali silang, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada A per B dibagi C per D, maka penyelesaiannya adalah kita kalikan silang. A kali D dibagi B kalikan C. Seperti itu, ya.
Contoh soalnya. Contoh soalnya untuk yang nomor 1. Kenapa bisa jadi B per A? Nah, ini penyelesaiannya misalnya setengah dikali 1/3. Dibagi ya, karena kita bicara pembagian. Penyelesaiannya dengan membalik pembilang dengan penyebutnya. Jadi kita tuliskan bilangan pertama 1/2. Kemudian bilangan kedua kita rubah penyebutnya menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut dengan catatan tandanya kita rubah menjadi perkalian. Maka hasilnya adalah 3/2. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 2. Contoh nomor 2. Jika ada setengah dibagi, jangan setengah ya, yang lebih besar 4/3 dibagi setengah. Nah, ini kan pembilang dan penyebutnya berbeda. Maka kita selesaikan dengan perkalian silang, ya. Perkalian silang atau diselesaikan dengan cara membalik, boleh, ya. Kita tuliskan 4/3, kemudian kita rubah tandanya menjadi tanda kali dan merubah penyebut menjadi pembilang dan pembilangnya menjadi penyebut. Maka hasilnya adalah 8/3. Seperti itu ya teman-teman, itu untuk bilangan bulat. Tugas untuk di rumah, selesaikan latihan berikut, kemudian nanti ibu siapkan tempat pengumpulan tugasnya ya. Tugas 1. 15 ditambah 7 sama dengan berapa? 17 kurangi 43 sama dengan min 12 ditambah 25 sama dengan berapa? Kemudian min 47 dikurangi 25 sama dengan berapa? Kemudian 12 ditambah negatif 27. Kemudian bentuk pecahan 3/4 ditambah 1/4. Kemudian 7/5 dikurangi 3/4. Kemudian 5/7 dikali 3/7. Oh, pecahan campuran belum ya. 7/4 dibagi 2/3. Kemudian yang terakhir pecahan campurannya 3 1/4 dikali 5 3/4. Nah, untuk pecahan campuran ini teman-teman ya, untuk menyelesaikan pecahan campuran maka harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 3 1/4 itu kita rubah menjadi pecahan biasa dengan mengalihkan penyebut ya. 4 dikalikan 3 ditambah 1. Nah, dirubah dulu ke dalam pecahan biasa. Sampai sini dulu untuk materi bilangan bulat, operasi pada bilangan bulat dan bilangan pecahan.